Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya, Thorikul Adnan. Sekarang kita akan coba bahas tentang asuransi kecelakaan diri, yang mana memang produk ini merupakan produk unggulan dari asuransi umum Bumida. Jadi sebenarnya ada banyak ragam jenis dari asuransi kecelakaan diri ini. Ya, contohnya seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, ada asuransi siswaku, asuransi siagaku, kemudian asuransi CSHK untuk tenaga kerja, ataupun asuransi tenaga kerja proyek. Itu juga termasuk asuransi kecelakaan diri. Nah, kali ini kita akan coba bahas tentang asuransi kecelakaan diri atau personal accident, tapi secara umum nih, ya, secara umum aja. Seperti apa? Nah, kita mulai dari apa itu kecelakaan atau accident. Karena memang banyak orang beranggapan kecelakaan ini hanya kecelakaan lalu lintas. Kalau kita telusuri dari Wikipedia, kecelakaan merupakan kejadian yang merujuk pada peristiwa ya yang tidak disengaja dan juga tidak termasuk dalam kejadian yang disebabkan kesalahan seseorang. Ini yang menurut Wikipedia. Nah, kalau menurut AUI, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia, kecelakaan merupakan kekerasan, kemudian datangnya tiba-tiba, tidak dikehendaki, datangnya dari luar badan maksudnya, kemudian berakibat luka badan yang dapat ditentukan oleh ilmu kedokteran. Jadi syaratnya dapat ditentukan oleh ilmu kedokteran. Misalnya kayak santet kayak gitu, itu tidak dianggap sebagai kecelakaan. Nah, sebelum kita lanjutkan, ini perlu saya sampaikan bahwa asuransi apapun itu merupakan sebuah perjanjian atau kesepakatan. Jadi nanti antara ya dijamin atau tidak itu merupakan sebuah kesepakatan. Oke. Nah, dalam polis standar asuransi kecelakaan diri yang dianggap kecelakaan, kalau tadi definisinya, ternyata kalau kita rangkum lebih dalam, ada beberapa hal yang bisa dianggap kecelakaan. Contohnya yang pertama keracunan gas atau uap. Ini berbeda nanti kalau keracunan makanan atau obat, ya. Karena kalau untuk keracunan makanan atau obat tidak dianggap sebagai kecelakaan. Misalnya ada keracunan sedang makan nasi kotak, hajatan dari tetangga, nah itu tidak dijamin atau tidak termasuk sebagai kecelakaan. Yang kedua penjangkitan dengan zat mengandung hama penyakit. Yang ketiga mati lemas atau tenggelam, dan yang keempat pengasingan atau terdampar namun sebatas kelaparan, kehausan, dan kehilangan tenaga. Nah, ini juga termasuk masuknya virus atau kuman penyakit ke luka akibat kecelakaan. Tetapi ada pembatasannya nih, yaitu selain tipes, paratipes, disentri, dan botulisme. Ya, ini nanti dari dokter yang akan menentukan ini termasuk dalam virus yang keempat ini atau tidak. Juga komplikasi atau bertambah parahnya penyakit yang disebabkan oleh kecelakaan yang dijamin asuransi selama perawatan oleh dokter. Ya, ini masih secara gambaran umum saja ya, tentang apa yang dianggap sebagai kecelakaan dan apa yang tidak. Oke, sekarang kita akan lanjutkan lagi. Ini sebagai gambaran saja tentang data dan fakta kecelakaan di sekitar kita nih. Ya, jadi ini buat kita biar lebih aware lagi, lebih peduli. Ini secara nasional jumlah kecelakaan kerja, ini saya rangkum lagi, jumlah kecelakaan kerja 2019 itu ada 77.295 kasus atau ada mengalami penurunan sebesar 33,05%. Kecelakaan lalu lintas seperti yang Anda lihat di sini. Dan dari sekian ini yang meninggal 23.500 atau 22,69%. Itu meninggal dunia untuk yang karena kecelakaan dan meninggal. Nah, ini sebagai gambaran saya kasih contoh untuk Kalimantan Selatan sendiri. Tahun 2019 ada 523 kasus lalu lintas dan 334. Bayangin di sini 63,86%. Artinya 63 orang dari 100 ya. Kalau di sini 334 dari 523 orang tewas atau meninggal saat kecelakaan lalu lintas.
Wow, cukup banyak ya. Nah, lain lagi ini beberapa case ya. Orang berasuransi karena ada kewajiban asuransi dari pemerintah. Ya, ini pasti ada lah. Kalau kita sebagai pengusaha ataupun yang kerja di perkantoran ngurusi asuransi, pemerintah pun juga menekankan adanya kewajiban berasuransi. Baik itu tenaga kerja, ya itu terutama. Kemudian yang motif lainnya karena ada anggaran dari perusahaan atau suatu lembaga kedinasan. Nah, biasanya ini ada yang misalnya kayak BPS lah kita sebut, Badan Pusat Statistik. Mereka kan punya anggaran untuk para surveyornya. Nah, ini karena mereka bertugas, akhirnya dari dinas atau lembaga ini punya kewajiban untuk melindungi atau memberikan santunan kepada para petugasnya. Seperti itu. Lain lagi karena motif business to business. Nah, artinya maksudnya beberapa kontrak kerja biasanya itu mensyaratkan adanya asuransi, ya. Ini yang sebagai contoh itu asuransi dalam pertambangan lah kita sebut di situ. Itu mereka antara perusahaan tambang dan subkontraktor itu mereka juga ada perikatan dan diharuskan adanya asuransi. Ataupun misalnya anak SMK yang mau magang, ya. Biasanya perusahaan tempat magang ini mensyaratkan adanya asuransi bagi siswa itu. Ya, ini sebagai gambaran kenapa sih orang harus berasuransi, karena tadi ada kewajiban pemerintah, atau karena memang ada anggarannya, atau karena memang persyaratan ya, atau business to business saya bilang. Oke. Untuk jenis asuransi kecelakaan dan penyediaannya di Indonesia, kalau kita lihat ada beberapa macam. Nah, ini yang pertama asuransi sosial kecelakaan lalu lintas. Itu sudah ditangani oleh Jasara Harja, ya. Saya sekali lagi ini bersifat sosial. Artinya semua orang yang atau seluruh warga Indonesia itu sebenarnya punya kewajiban berasuransi di kecelakaan lalu lintas ini. Ini biasanya masuk dalam saat kita membayarkan STNK. Ya, setiap tahunnya. Ada juga asuransi sosial tenaga kerja, dan saat ini pemerintah memang mengakomodir melalui BPJS Ketenagakerjaan, ya, melalui BPJS Ketenagakerjaan atau yang dulunya namanya Jam Sostek. Oke. Pada perkembangannya asuransi kecelakaan diri pun juga sebenarnya bisa dijamin juga ya, baik tenaga kerja maupun lalu lintas ataupun bahkan secara keseluruhan 24 jam oleh kedua lembaga ini, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia dan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia atau AJI. Karena di sini ada puluhan perusahaan asuransi. Oke, saya lanjutkan. Untuk asuransi PA di perusahaan asuransi umum, nah ini menjamin kerugian atas risiko yang pertama karena kematian. Ya, maksudnya pasti untuk kematian karena kecelakaan ya, bukan karena natural death. Ini yang standar. Saya bilang untuk polis standar asuransi kecelakaan diri. Kemudian cacat tetap. Dan yang ketiga adalah biaya pengobatan. Sekali lagi ini karena akibat kecelakaan. Nah, untuk produk asuransi PA dan pengembangannya ataupun turunannya, ini saya bilang, ini saya kategorikan ada dua, asuransi yang PA standar atau personal accident standar dan asuransi tenaga kerja. Untuk yang standar itu ada individu atau grup, ya bisa perorangan maksudnya. Kemudian asuransi perjalanan atau travel ataupun event, ya. Biasanya untuk event-event entah itu kejuaraan, perlombaan, itu biasanya juga mensyaratkan adanya asuransi. Ya, entah itu bagi atletnya ataupun bagi panitianya. Khusus untuk tenaga kerja, itu memang ada yang bersifat tenaga kerja tetap. Ya, artinya seperti yang saya bilang, kayak tadi dari BPJS Ketenagakerjaan itu mensyaratkan untuk yang tetap. Ataupun dari perusahaan itu bisa di-cover oleh asuransi umum, ya. Contohnya asuransi Bumida. Kemudian ada juga tenaga kerja proyek. Nah, tenaga kerja proyek ini adalah orang-orang entah itu mandornya, kulinya, itu memang dalam kontrak kerja saat ini, ya terutama yang sumber dananya dari pemerintah, itu memang syaratkan adanya asuransi bagi tenaga kerja. Ada lagi untuk pengembangan tenaga kerja ini, workman compensation. Memang ini
hampir sama dengan asuransi tenaga kerja ini, ya. Namun dia sifatnya nilainya lebih banyak, nilai ganti ruginya lebih banyak. Dan ini biasanya di perusahaan pertambangan atau minyak biasanya mensyaratkan adanya workman compensation ini. Oke. Jenis dan besaran jaminan utama asuransi kecelakaan diri, ya ini secara umum saja ya, karena memang nantinya bisa atau tiap perusahaan bisa berbeda-beda. Namun kalau standarnya untuk resiko A, jadi seperti yang tadi sampaikan, ada 3 jaminan utama. Yang pertama meninggal dunia karena kecelakaan, cacat tetap, dan biaya pengobatan. Untuk resiko meninggal dunia akibat kecelakaan, standarnya maksimal 60 kali gaji per bulan yang diterima peserta asuransi. Artinya misalnya satu orang ini punya gaji atau penghasilan 2 juta per bulan, maka dia maksimal adalah 120 juta untuk nilai pertanggungan yang diasuransikan. Jaminan risiko ini diberikan juga dalam hal tertanggung atau asuransi meninggal dunia, ya, dalam waktu 12 bulan sejak terjadinya kecelakaan. Contohnya gini maksudnya, polis asuransi mulai 1 Januari 2020, kemudian ternyata ada kecelakaan dan dirawat 20 Februari 2020, keluar dari rumah sakit 3 Maret 2020, kemudian tanggal 5 Maret ternyata meninggal lantaran luka kecelakaan. Jadi selama jangka waktu ini dia mengalami lebih parah ternyata. Nah, ini contohnya masih bisa dijamin dalam waktu 12 bulan sejak terjadinya kecelakaan, ya. Jadi walaupun di sini kecelakaan dan juga dirawat sampai 3 Maret, dia tidak langsung meninggal. Meninggalnya nanti di tanggal 5. Nah, ini masih bisa di cover oleh atau mendapatkan santunan meninggal dunia akibat kecelakaan. Ini maksudnya. Nah, kemudian juga kategori bisa dibilang meninggal dunia akibat kecelakaan itu jika hilang dan tidak ditemukan dalam waktu sekurang-kurangnya 60 hari sejak terjadinya kecelakaan. Ya, ada batasnya juga. Hilang dan tidak ditemukan sekurang-kurangnya 60 hari sejak terjadi kecelakaan. Nah, ini berdasarkan polis standar asuransi kecelakaan diri di Indonesia. Oke, berikutnya untuk manfaat yang kedua yaitu asuransi resiko B atau santunan cacat tetap akibat kecelakaan, itu nilai dasar perhitungan maksimal sama dengan resiko A, ya. Kalau tadi kita kasih contoh 120 juta, ini pun juga sama nilai maksimalnya. Tapi nanti ada penggantian, tiap-tiap anggota tubuh itu berbeda-beda, ada persentasenya. Nanti akan saya kasih contoh. Ya, ini cacat tetap kalau keseluruhan, ya, artinya kalau kita tadi ambil contoh 120 juta, misalnya orang ini gila atau lumpuh, ya memang nanti tetap ada keterangan dari dokter ya yang menentukan ini keseluruhan atau tidak, dan juga nanti tetap akan dibahas oleh asuransi. Ya, di sini asuransi Bumida. Nah, ini contoh yang keseluruhan, hilang penglihatan kedua mata, hilang atau tidak berfungsi kedua lengan, hilang atau tidak berfungsi kedua tungkai, hilang atau tidak berfungsi masing-masing. Nah, seperti ini, 1 mata plus 1 lengan, 1 mata plus 1 tungkai, 1 tungkai plus 1 lengan. Ya, ini berdasarkan polis standar asuransi kecelakaan diri. Sedangkan untuk cacat tetap sebagian, ya ini tergantung dari anggota tubuhnya. Anggota tubuh yang saya dimaksud di sini adalah, ya ini saya kasih gambar kerangka manusia, jadi Anda bisa cek. Nah, ini saya kasih contoh. Lengan kanan mulai dari sendi bahu. Di sini itu 60%. Kemudian lengan kiri mulai dari sendi bahu 50%, lengan kanan mulai dari atasnya sendi siku 50%. Terus, nah ini dan seterusnya, memang semuanya punya persentase masing-masing. Jadi tidak misal kita tadi 120 juta, kemudian ada anggota badan yang hilang langsung diganti 120 juta, itu tidak. Ya, kalau cacat sebagian, karena tadi ada cacat secara keseluruhan. Jadi ada yang
besarannya bahkan hanya ada 6% atau 4% ini. Jari tengah atau manis tangan kiri hanya 4%. Nah, perlu Anda ketahui juga bahwa persentase atau kriteria kanan kiri ini itu berlaku sebaliknya bagi orang yang kidal, ya. Sekali lagi ini berfungsi sebaliknya bagi orang yang kidal. Oke, ini untuk yang persentase per anggota tubuh. Nah, lain lagi dengan resiko D atau C untuk biaya perawatan atau pengobatan akibat kecelakaan. Itu nilai standarnya itu besarannya biasanya 10% dari resiko A. Dan juga nanti saat pengajuan berdasarkan kwitansi asli atau kopi legalisir jika disepakati perusahaan asuransi. Nah, untuk kopi legalisir ini di asuransi Bumida ada namanya produk asuransi siswaku atau mahasiswaku dan juga asuransi siagaku, ya. Untuk asuransi siagaku merupakan yang produk utama asuransi kecelakaan bagi masyarakat umum. Itu bisa kopi legalisir. Arti kopi legalisir, Anda bisa double claim, ya. Kopi kwitansi asli bisa ke asuransi A misalnya. Kemudian kopi legalisir dari rumah sakit nanti kwitansinya kopi legalisir ini bisa Anda ajukan ke Bumida. Itu bisa diklaim juga. Oke. Berlaku per kejadian. Nah, artinya dalam 1 tahun setiap Anda kecelakaan itu bisa mendapatkan santunan atau klaim biaya pengobatan ini, ya. Namun memang ada beberapa ketentuan yang kadang mensyaratkan hanya maksimal 12 kali dalam periode pertanggungan. Periode pertanggungan ini biasanya 1 tahun. Ya bayangin aja, dalam 1 tahun 12 kali kecelakaan. Nah, ini kan udah banyak gitu kan. Bisa dibilang rata-rata tiap bulan klaim dan kecelakaan dan ngajuin klaim itu sudah cukup banyak. Nah, perlu Anda ketahui juga, jaminan ini tidak berlaku bagi kwitansi pengobatan alternatif, ya, ke tukang urut atau mbah siapalah gitu untuk mijet. Tapi bisa dijamin asalkan ada izin praktek resmi, ya. Ini memang ada yang seperti itu. Ada yang pengobatan alternatif tapi berizin dari Dinas Kesehatan. Ini bisa diajukan. Tapi kalau tidak ada keterangan izin praktek itu maka tidak dijamin dalam asuransi kecelakaan diri. Oke. Nah, jenis jaminan tambahan lainnya seperti yang tadi saya sampaikan, asuransi ini merupakan kesepakatan dan antara pihak tertanggung atau yang mau berasuransi dengan perusahaan asuransi. Oke, ini resiko A, ini merupakan jaminan utama. Kemudian resiko B, santunan cacat tetap, masih utama juga. Resiko biaya pengobatan, ini jaminan utama, ada 3. Nah, tambahannya itu ada risiko IP atau inpatient, yang merupakan santunan biaya rawat inap akibat sakit, biasanya bersifat cash plan. Cash plan itu seperti apa? Nah, itu contohnya seperti ini. IP 1 juta per hari, ya. Ini maksudnya manfaatnya, misalnya ambil paket IP inpatient 1 juta per hari. Kalau Anda masuk rumah sakit, ya, karena sakit, bukan karena kecelakaan, sekali lagi akibat sakit, ya. Ya meskipun nanti akibat kecelakaan juga bisa dijamin di IP sini, ya. Itu nanti perhitungan klaimnya karena 1 hari, ini misalnya 2 hari dirawat, jadinya 2 kali 1 juta, 2 hari dikalikan manfaat yang Anda ambil, jadinya klaim yang dibayarkan nantinya 2 juta, yaitu namanya cash plan. Jadi tidak melihat berapa biaya obatnya, biaya dokternya berapa, atau total, tapi tetap mengacu totalnya, ya. Misalnya Anda 2 hari ini 2,5 juta, nah itu tetap dibayarnya hanya ini 2 hari kalikan 1 juta, 2 juta gitu akhirnya. Itu untuk inpatient. Kemudian ada tambahan lagi namanya natural death, santunan meninggal dunia biasa atau karena sakit. Nah, ini sebagai tambahan. Nah, item manfaat lainnya ini sebenarnya masih banyak manfaat-manfaat lainnya. Entah itu dibikin kayak asuransi siswaku, itu kan ada jaminan tambahan berupa beasiswa, kemudian ya bonus untuk pemulangan jenazah, untuk asuransi travel. Nah, itu bisa nanti disetting
Kalau di Bumida cukup komplit ya. Jadi jangan ragu lagi untuk ke Bumida, untuk asuransi kecelakaan diri ini. Nah, kemudian untuk pengecualian jaminan itu memang udah terstandar dalam polis standar asuransi kecelakaan diri ya. Ini cukup banyak. Ini beberapa saya kasih note: bela diri, ekstrim atau balapan ataupun ketentaraan di sini. Nah, ini sebenarnya bisa kita cover asalkan ada kesepakatan. Sekali lagi ada kesepakatan, karena beberapa kali asuransi Bumida ini juga menjamin event-event balapan ya. Bahkan untuk bela diri seperti karate itu pun juga bisa dijamin, walaupun kalau dalam standarnya itu masuk pengecualian. Yang penting nanti ada kesepakatan tersendiri ya. Untuk pengecualian juga sebenarnya cukup panjang ya. Di sini beberapa saya kasih note yang cukup signifikan. Ada yang sebagai tawanan atau terasing ya. Kemudian tidak menjamin juga biaya yang dikeluarkan untuk mencegah atau mengurangi kerugian. Ya, yang penting ada kecuali telah disetujui penanggung. Apalagi untuk yang kesengajaan ini tidak dijamin. Kemudian untuk HIV juga masuk pengecualian. Nah, sekarang yang mungkin sedikit mencengangkan ya, itu bagaimana dengan pembunuhan. Pembunuhan itu sebenarnya kecelakaan nggak sih gitu? Kalau kita lihat peristiwanya ya tentu tidak disengaja dong gitu kan. Kemudian datanya dari luar pasti gitu. Tapi sebenarnya dijamin nggak pembunuhan ini? Kalau kita lihat dari PSAKDI, Polis Standar Asuransi Kecelakaan Diri, ternyata ini dikecualikan. Ya, itu dalam pasal 4 ayat 222 tentang pengecualian disebutkan tindakan-tindakan kekerasan termasuk pembunuhan ya, penganiayaan, pemerkosaan, penculikan. Nah, ini masuk pengecualian ternyata. Nah, sedangkan Bumida itu ternyata punya aturan tersendiri. Artinya Bumida masih bisa melonggarkan nih, bisa dijamin, namun dengan analisa tertentu ya. Untuk pembunuhan Bumida masih bisa menjamin, namun ada syaratnya, nanti ada analisa tertentu. Jadi tidak serta-merta dijamin gitu, tidak. Ada analisa tertentu. Baik, untuk dokumen klaim saat nanti Anda masuk ke jadi anggota asuransi Bumida, untuk klaimnya yang pertama kronologi kejadian, ya ini form nanti udah disiapkan, kwitansi asli atau legalisir, kemudian polis asli atau menurut fotokopi, ataupun bisa juga pakai tanda kepesertaan. Nanti saya kasih gambaran tanda kepesertaan seperti apa, dan juga fotokopi KTP atau identitas lainnya. Ya, ini sebagai dokumen klaimnya. Nah, untuk beberapa case, untuk dokumen lain ya, itu juga ada tambahan jika meninggal dunia, keterangan kematian rumah sakit ataupun kelurahan. Kemudian jika hilang ya, ada keterangan penghentian pencarian dan juga pernyataan ahli waris. Jika tetap, visum atau ronsen. Nah, ini sebagai gambaran umum. Tentunya nanti kita perusahaan asuransi akan lihat case-nya seperti apa dan dokumen apa saja yang akan dibutuhkan. Oke, untuk periode pertanggungan ya, memang ada beragam. Seperti yang tadi saya kasih gambaran, jenis asuransinya pun beragam, periodenya pun beragam. Tapi kalau standarnya itu memang 1 tahun atau 365 hari. Tapi ada juga yang short period, selama kegiatan atau perjalanan, seperti misalnya event, ya kejuaraan atau perjalanan Anda umroh, kan itu ada jangka waktu yang pendek. Ini bisa dijamin dalam asuransi juga. Sedangkan kalau untuk sesuai kontrak pekerjaan di sini, ini terutama untuk asuransi tenaga kerja proyek, ya, karena mereka bekerjanya dan risikonya kan selama bekerja. Artinya kalau selama kontrak pekerjaan bekerja berjalan itu ada risiko. Begitu itu udah selesai asuransinya juga. Begitu ada proyek lagi dibikin baru lagi. Nah, seperti itu untuk asuransi yang sesuai kontrak pekerjaan. Nah, ya ini short period sebagai tambahan informasi, itu bisa harian ataupun bulanan ya. Harian artinya bisa 1 hari atau 7 hari, bisa juga nanti bulanan, 1 bulan, 2 bulan, seperti itu. Oke, untuk dokumen penutupan atau pendaftaran, itu yang pertama formulir pendaftaran, itu memang biasanya udah dari pihak asuransi ada
Kemudian ada identitas diri, ya. Bisa juga secara grup, ya, kumpulan satu kelompok gitu dari nama A, B, C, D itu dikumpulkan untuk dibikinkan satu asuransi saja, itu bisa. Sedangkan untuk yang ini, yang tadi ya, untuk produk tertentu bisa berupa kontrak pekerjaan ataupun gaji per orang, ya. Ini bisa. Ini contohnya misalnya asuransi untuk tenaga kerja terutama. Oke, saya lanjutkan lagi. Untuk bukti kepesertaan asuransi itu ada 2 jenis. Yang utama memang ini polis asuransi, sedangkan yang ini sebagai tambahan, kartu peserta asuransi. Nah, sebagai contoh, kartu peserta asuransi ini misalnya untuk asuransi siswaku atau mahasiswaku itu mendapatkan sejenis kartu yang bisa dijadikan kartu pelajar. Jadi bisa ada foto siswanya, kemudian di sini namanya, kemudian kelasnya ada juga di belakangnya, pada manfaat asuransi itu dibikin seperti itu. Ya bayangin aja, daripada pihak sekolah bikin kartu pelajar di percetakan, justru asuransi ini yang lebih hemat. Jadi bikin asuransi tapi gratis kartu pelajar. Bisa dibalik juga, bikin kartu pelajar gratis asuransi, tapi dengan biaya yang lebih hemat daripada Anda ke percetakan seperti itu. Oke. Nah, perhitungan premi asuransinya seperti apa? Ini memang tergantung dari jumlah peserta, nilai manfaat, periode pertanggungan, dan juga kelas risiko. Jadi memang ada berbeda-beda. Ada kelas risiko yang dianggapnya ringan, sedang, ada yang berat seperti itu. Nah, itu kalau dalam dunia asuransi dibagi jadi 4. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4. Di sini udah saya cantumkan beberapa contohnya. Kelas 1 ya kasir, admin, guru, kayak gitu. Terutama yang indoor. Untuk yang kelas 2 contohnya ya sales, yang kemudian pekerjaan outdoor yang bersifat mengawasi. Kelas 3 ada pilot, ABK, security, seperti itu. Kelas 4 ya contohnya penambang, pembalap, pekerja mesin yang memang resikonya sangat tinggi, ya. Ini harga atau rate preminya, ini kalau dalam bahasa asuransi pakai rate premi, itu berbeda. Semakin tinggi resikonya, maka rate-nya juga semakin tinggi. Oke. Nah, kalau mau di rata-rata, ini saya biasa kategorikan ada individu ataupun grup, dan ini berlaku untuk risiko yang kelas 1 sampai 3. Ini standarnya untuk yang perorangan antara 1 sampai 50 orang itu 6,6 per mil atau per 1000. Ya, artinya kalau 6 punya benefit atau pertanggungan 100 juta misalnya, kalikan 6,6 per 1000. Jadi artinya kan sekitar 6,6 per 1000, 6,6 per 1000 dikalikan 100 juta itu hanya 660.000. Itu jika 100 juta. Tinggal nanti dikalikan aja. Sedangkan kalau untuk yang jumlah besar lebih dari 50 itu rate-nya lebih murah lagi. Itu 4,5 per mil, ya. Sedangkan untuk yang risiko kelas 4 atau paling tinggi itu 9,4 per mil. Namun demikian ini harus tetap izin kantor pusat dari asuransi Bumida. Jadi tetap kita lihat nanti risikonya seperti apa. Nah, sistem pembayaran preminya memang ada yang langsung di awal, ada juga yang rutin tiap bulan. Rutin tiap bulan ini memang khusus biasanya untuk asuransi tenaga kerja. Contohnya asuransi kecelakaan diri di luar jam kerja. Ini sebagai pelengkap dari jam sostek ya, atau BPJS tenaga kerjaan. Kalau BPJS ketenaga kerjaan kan hanya saat dalam jam kerja. Nah, asuransi Bumida punya namanya asuransi JSHK. Ini pembayarannya tiap rutin. Manfaatnya sama dengan BPJS ketenaga kerjaan, hanya periodenya yang dia berlaku di luar jam kerja. Kalau BPJS itu saat jam kerja, Bumida dengan asuransi JSHK itu di luar jam kerja. Itu pembayarannya rutin tiap bulan. Nah, oke, sampai sini. Jika ada pertanyaan nanti bisa disampaikan di komentar. Terima kasih, saya Thorikul Adnan.